Sebuah tulisan yang saya baca di Kompasiana, Fadlizon mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Tulisan yang diupload tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.05 waktu Indonesia Barat. Per hari ini tanggal 21 Oktober 2020 sudah dilihat 119.513, disukai 62 dan mendapat 26 komentar. Dengan serius saya membaca tulisan tersebut dari awal sampai akhir, dan ini isinya. Tanggal 17 Oktober 2020 harusnya menjadi hari yang berbahagia bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, pada tanggal tersebut Menteri Pertahanan atau Menhan tersebut tepat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-69. Namun, apa yang dialami Prabowo kemarin Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 sungguh mengejutkan hatinya. Orang kepercayaan sekaligus kawan seperjuangan dalam membesarkan Partai Gerindra, Fadlizon, sudah tidak kuat menahan segala cibiran dan kritik publik. Ia berniat memundurkan diri dari partai politik dan berhenti berpolitik. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Fadlizon memang kerap menerima kritik dan cibiran dari sejumlah pihak karena selalu berbeda paham dengan sikap partai politiknya. Namun Fadli tidak keluar dari partai. Contoh terakhir adalah Fadlizon dengan terang-terangan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Sedangkan partainya, Gerindra, justru menjadi salah satu partai yang turut menandatangani Undang-Undang Sapu Jagat yang dimaksud. Sikap politik Fadli langsung disindir pegiat media sosial Denny Siregar. Pria yang getol membela pemerintah dan Presiden Jokowi ini meminta Fadlizon berkaca pada sikap politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta-Heian, yang mengundurkan diri ketika sikap politiknya berbeda. Mungkin karena sindiran itu pula, Fadlizon akhirnya berniat mundur dari Partai Gerindra. Ia mengaku serius dengan keputusannya tersebut karena ingin fokus mengkritisi pemerintah tanpa dibebani status partainya yang pro pemerintah. Fadli bertemu Prabowo. Mendengar Fadlizon akan mengundurkan diri, kemarin Sabtu 17 Oktober 2020, ia dipanggil Prabowo ke rumah kediamannya di Hambalang, Bogor. Dipanggil oleh atasan, Fadlizon langsung menyanggupi. Ia pun berangkat dengan tekad kuat untuk mengundurkan diri. Singkat cerita, Fadlizon bertemu Prabowo di ruang kerjanya. Disaksikan juru bicaranya, Dhanil Anzar Simanjuntak, dan beberapa orang petinggi partai, mantan Danzen. Kopassus itu bertanya tentang keputusan Fadli mengundurkan diri. Apa sudah dipikirkan tentang keputusan itu? Tanya Prabowo. Dengan tegas, Fadli menganggukkan kepalanya. Ia sudah tidak tahan dengan segala tekanan yang ada. Iya Pak, keputusan saya sudah bulat. Saya tidak ingin sikap saya ini mengacaukan perjuangan Bapak dan partai. Apa tidak sebaiknya dipikirkan dulu? Justru dengan sikap kamu ini, rakyat akan mengira bahwa Partai Gerindra pecah. Ini tidak baik untuk saya dan partai, ujar Prabowo. Tidak, Pak, tekad saya sudah bulat, tegas Fadlizon. Merasa keputusan Fadli sudah tidak bisa diganggu-gugat, Prabowo hanya bisa terdiam. Sorot matanya diarahkan ke seluruh anggota yang hadir di sana, seolah ingin meminta masukan. Alih-alih mendapatkan masukan dari anak buahnya, mereka malah tertunduk diam. Ya sudah, kalau niatmu ini sudah tak bisa dirubah, nanti saya buatkan surat pengunduran dirinya, kata Prabowo. Kemudian dia mohon pamit untuk menghadapi tamu lain. Siapa sangka saat Prabowo hendak keluar ruangan, tiba-tiba terdengar lagu Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Fadlizon dan kolega pun turut menyanyikan lagu tersebut.
Prabowo kaget. Ternyata dirinya kena prank anak buahnya itu. Pengunduran diri Fadlizon hanya pura-pura untuk mengejutkan Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya. Dasar kalian, awas kalau tahun depan aku kena dibohongi lagi. Kalian saya pecat sekalian, kata Prabowo sambil diikuti tawa anak buahnya. Mereka akhirnya saling berangkulan dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto.